Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita hidayah serta rahmatnya sehingga kita bisa merasakan nikmat Islam sebagai rahmatan lil alamin hingga saat ini. Kemudian salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing umat manusia dari gemerlapnya dunia menuju cahaya Islam yang terang benderang. Para asatid, saudara-saudara dan audiens yang kami hormati, selamat siang waktu Maroko dan malam waktu Indonesia. Semoga setiap dari kita selalu dalam keadaan baik sehingga kita bisa menunaikan ibadah puasa, begitu pula ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan ini dengan maksimal. Karena Ramadan adalah momen di mana seluruh ganjaran dari amal perbuatan kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Salman Al-Farisi. Saya akan bertugas sebagai Master of Ceremony pada acara Sebagia, seminar web ketarjihan spesial Ramadan yang bertajuk Problematika Kajian Al-Quran di era modern, studi pemikiran Abid Al-Jabiri pada kesempatan kali ini. Sebelum memulai, mari para asatid dan para saudara yang kami hormati untuk sama-sama membuka layar kameranya masing-masing agar kita bisa lebih akrab mengenal dan berinteraksi pada diskusi ini nantinya. Dan bagi audiens yang belum menyetel background menggunakan latar belakang yang sudah kami siapkan, silakan di-setel. Kemudian dimohon juga untuk para hadirin agar tidak menyalakan mic sepanjang acara sedang berlangsung, kecuali apabila mendapat izin dari panitia. Kemudian izinkan kami untuk membacakan tentatif acara Sebagia pada siang waktu Maroko dan malam waktu Indonesia kali ini. Yang pertama adalah pembukaan. Kemudian acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga sepatah kata dari Ketua PCM Maroko. Acara yang keempat pembukaan diskusi. Acara yang kelima pengenalan narasumber. Acara yang keenam penyampaian materi. Acara yang ketujuh sesi tanya jawab dan diskusi. Acara yang ke-8 closing statement. Acara yang ke-9 kesimpulan dan penutupan diskusi. Acara yang ke-10 doa dan yang terakhir penutup dan foto bersama. Marilah kita mulai acara pada siang hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beranjak ke acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh saudara kita Al-Akh Aqsa Hazik. Kepada beliau waktu dan layar kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر من أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس
للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran ini, acara kita bisa lebih berkah dan lebih lancar ke depannya. Kemudian menuju acara yang ketiga, yaitu sepatah kata dari Ketua PCI Maruko, yang insya Allah akan disampaikan oleh Saudara Al-Akh Jundi Abdurrahman, Ketua PCI Maruko, masa jabatan 2023-2025. Kepada beliau, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Salman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Yang kami hormati Ustaduna Ustadz Miftah Hilmi Hidayatullah, yang kami kira ini pertemuan yang kedua ataupun yang ketiga setelah tahun lalu kita rapat bersama-sama bersama Ketua PCIM Timur Tengah Ustadz untuk merencanakan kegiatan sekolah tarjih untuk tahun lalu seperti itu, yang dimana tuan rumahnya saat itu Libya. Dan alhamdulillah pada saat ini kita bisa bertatap muka kembali via Zoom, yang harapannya semoga kita bisa bertemu di satu kesempatan secara langsung seperti itu. Apalagi yang kita kaji pada saat ini adalah salah satu ulama ataupun intelektual daripada Maroko, Abid Al-Jabiri, yang dimana pula tidak sedikit daripada pemikiran-pemikiran Abid Al-Jabiri ini masuk di dalam konsep terjih Muhammadiyah, seperti Bayani, Irfani, dan Burhani. Itu sedikit daripada poin-poin yang kemudian kita olah untuk dijadikan metode istinbat di dalam Muhammadiyah. Dan alhamdulillah teman-teman PCIM Maroko yang kami hormati, insya Allah pada kesempatan kali ini kita mendengarkan banyak hal tentang salah satu intelektual Maroko ini, baik positif dan negatif pemikirannya, karena banyak dari orang-orang yang mencap bahwa beliau ini adalah liberal seperti itu. Namun kita akan melihat faktanya bagaimana Ustadz Hilmi nanti akan menyampaikan kepada kita semua seperti itu. Insya Allah Ustadz, hari ini kita ada dua kegiatan. Setelah seminar ini, insya Allah akan kita lanjutkan dengan bagi-bagi takjil dari teman-teman Lazismu. Di sini ada Mas Hilmi Gunawan sebagai koordinator. Insya Allah sore nanti kita akan melanjutkan bagi-bagi takjil seperti itu. Ya, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf ketika ada kurang baik dalam penyambutan dan juga salah dalam perkataan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Saudara Jundi. Menuju acara yang selanjutnya, yaitu materi yang insya Allah akan dimantik oleh Ustadz Miftah Hilmi Hidayatullah dan akan dimoderatori oleh Muhammad Iqbal Musaddad. Kami persilakan untuk layar dan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqbal Musaddad yang akan memoderatori penyampaian materi dan sesi tanya jawab pada acara hari ini. Oke, gimana kabarnya sobatmu semuanya?
pada siang hari waktu Maroko dan malam hari waktu Indonesia. Mudah-mudahan semangat semua ya. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada sobatmu yang sudah menyempatkan hadir di acara kita Sebakia Seminar Web Ketarjihan Spesial Ramadan yang diadakan oleh Majelis Tarjih dan Kitab PCIM Maroko. Dan juga terima kasih sebesar-besarnya kepada Ustadz Hilmi, Ustadz Miftah Hilmi yang sudah menyempatkan waktunya untuk menyampaikan materi pada acara kita kali ini. Pertama saya ingin menjelaskan tentang sedikit ya tentang acara kita dan diskusi kita tentang apa sih. Acara kita itu namanya Sebakia, Seminar Web Ketarjian Spesial Ramadan, seperti yang saya sebutkan tadi. Ini adalah acara pada bulan khusus pada bulan Ramadan tahun ini yang dilaksanakan oleh Majelis Tarjih dan Kitab PCIM Maroko. Nah, pada tahun ini, pada hari ini, temanya adalah tentang tafsir. Seperti yang kita ketahui, sekarang kan bulan puasa, bulan Ramadan yang mana adalah bulan Al-Quran. Nah, maka dari itu, eh, yang akan kita bahas adalah Al-Quran, eh, khususnya adalah tafsir. Sebagaimana kita sebagai pelajar, penuntut ilmu syar'i haruslah mengetahui tafsir setidak-tidaknya dasar-dasarnya atau gambaran umumnya walaupun mungkin tidak tahu khususnya. Nah, begitu juga kita sebagai pelajar di era modern ini, di era kemajuan peradaban yang ini, kita harus menyadari bahwa tafsir itu terus berkembang, tafsir itu terus berevolusi, terus berubah. Maka kita mengambil tajuk dari penelitian dari riset jurnal publikasi Ustadz Hilmi yang berjudul Problematika Kajian Al-Quran di Era Modern, Studi Pemikiran Abid Al-Jabiri. Nah, ini tambah relevan lagi, tambah cocok lagi, di mana Abid Al-Jabiri ini, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Al-Akh Jundi ya, beliau adalah pemikir dan uh, pemikir dan penulis asal Maroko dan seperti kita ketahui yang mengadakan ya PCM Maroko. Maka gitulah kenapa kita pilih tema ini. Lalu itulah gambaran umum tentang seminar ini, tentang webinar ini. Selanjutnya, sebelum kita ke penyampaian materi, tentu kita harus mengetahui pemateri kita itu siapa sih, narasumber kita itu siapa sih. Nama lengkap beliau adalah Dr. Miftah Hilmi Hidayatullah LC Hum. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Pusat Tarjih Muhammadiyah periode 2023 sampai 2025. Riwayat pendidikan beliau, beliau sudah S3 ya teman-teman. S1-nya beliau di Al-Azhar, Usuluddin, bidang ilmunya, prodinya. Lalu S2-nya di UIN Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan fokus studi Al-Quran dan Hadis. Lalu S3-nya, doktoralnya beliau di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan bidang ilmu prodi tafsir. Jadi beliau memang sudah mendalami, sudah spesialisasi, sudah takhusus di bidang tafsir, sobatmu. Beliau juga punya banyak karya dan banyak publikasi, banyak penelitian dalam bidang tafsir terutamanya. Saya akan sebutkan beberapa. Jadi beliau punya penelitian yang berjudul Irisan Antara Tafsir Bil Ma'thur dan Tafsir Bil Ra'i, tokoh-tokoh tafsir tematik di Timur Tengah, dan beliau punya juga publikasi berjudul Problematika Kajian Al-Quran di Era Modern, Studi Pemikiran Abid Al-Jabiri. Nah, publikasi inilah publikasi dari beliau yang diterbitkan di jurnal of Al-Quran and Hadith Studies UIN Jakarta volume 7 tahun 2018. Inilah yang akan kita kupas tuntas di webinar pada hari ini. Gitu ya teman-teman. Oke, kepada Ustadz Hilmi, waktu dan layar dipersilahkan mungkin sekitar 1 jam ya Ustadz. Oke, terima kasih. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah amma ba'da. Yang saya hormati Ustadz Jundi Abdurrahman, Ketua PCIM Maroko, Ustadz Salman Al-Farisi yang sudah banyak mengkontak saya. Ini Ustadz Salman ini Majelis Tarjih dan Kitab ya? Iya, Ketuanya ya? Oh Iya, ya, betul. namanya Majelis Tarjih dan Kitab ya. Iya, Agak betul. beda sedikit. Menarik juga ini.
dan Ustadz Muhammad Iqbal Musaddad yang saya hormati pula, serta teman-teman semuanya, para asatidzah yang dirahmati Allah. Saya menulis apa namanya artikel saya itu sudah lama sekali ya. Sebentar, saya belum bisa share nih, Ustadz Iqbal, Ustadz Salman, belum bisa share screen saya. Mau kami bantu, Ustaz? Ah, saya dijadikan host bisa nggak ya? Operator Afan, bisa nggak ya dijadiin host Ustadz Hilmi? Sudah start, boleh dicoba kembali. Sudah. Oke, sudah bisa ya. eh nah ini. Nah ini sebetulnya teman-teman semuanya, artikel saya yang dibahas itu, ini Journal of Quran and Hadith Studies di UIN Jakarta. Ini adalah artikel saya ketika S2 di UIN Jogja. Dan kemarin itu diminta untuk mengkaji Al-Quran, takwil, tafsir, dan peran akal wahyu, perspektif tokoh. Nah, kebetulan saya membahas Muhammad Habib Al-Jabiri. Cuma ketika masuk di editorial jurnalnya diganti ini judulnya jadi seperti ini. Jadi mungkin ini sedikit asal-usul apa artikel saya ya. Lalu tadi sudah dikenalkan juga saya ini Miftah Hilmi Hidayatullah. Ini Fakultas Usuluddin UIN Sunan Kalijaga ya, karena waktu itu saya masih S2. Tapi eh, ini berarti saya sudah masuk Wadi nih. Waktu ini terbit 2018, karena saya di Wadi itu mulai mengajar itu 2016. Jadi sekarang sudah 9 tahun lah. Alhamdulillah sudah lulus S3-nya seperti itu. Nah, eh, pertama mungkin saya sedikit mengenalkan. Alhamdulillah saya ini dipercaya menjadi kepala pengelola pusat tarjih. Nah, kita ada beberapa layanan mungkin nanti supaya teman-teman juga bisa memanfaatkan layanan pusat tarjih ya. Kita ada konsultasi keagamaan, ada sekolah tarjih tiap tahun sekali kerjasama dengan PJIM. Alhamdulillah kemarin sudah ya tahun 2024 kemarin, nanti insya Allah tahun 2025 saya tidak tahu nanti siapa yang akan menjadi panitianya. Kemarin itu kalau tidak salah Libya sama Sudan ya. Sebelumnya Turki gitu. Itu pertama. Lalu yang kedua, ini ya, makanya saya PPT-nya ini pakai template-nya Pusat Tarjih. Sekalian saya promosi kan program-program Pusat Tarjih, ada sekolah tarjih. Kalau di Indonesia kita mengukur kiblat gitu. Kemudian ada konsultasi agama dan lain sebagainya. Teman-teman bisa juga. Kemudian kita ada sekolah tarjih, itu melibatkan teman-teman PJM dan beberapa acara ketarjihan kemarin juga sempat kita libatkan. Memang kita tidak bisa komunikasi intens, paling tidak lewat grup WA saja. Jadi kalau teman-teman itu sudah masuk grup WA yang sekolah tarjih kemarin, insya Allah nanti juga akan terjangkau dengan informasinya. Lalu yang selanjutnya, saya ini juga mengelola sebuah jurnal. Nah ini saya ingin membangun, nanti daripada saya lupa ya, saya ingin membangun kerjasama dengan teman-teman PJM. Kemarin tuh waktu diminta sama Ustadz Salman Al-Farisi, saya diminta mengkaji artikel yang sudah cukup lama. Tapi ya nggak apa-apa lah, saya niatkan untuk silaturahmi juga seperti itu. Nah, kami ini juga punya jurnal, ini Journal of Quran and Hadith Studies. Nah, saya mengajak kepada teman-teman semua, termasuk PJM, untuk ikut apa nulis di sini, gitu. Insya Allah nanti akan berikan manfaat, terutama teman-teman yang ingin apa namanya punya karir di bidang akademik. Itu pertama. Lalu yang kedua, mungkin nanti dalam waktu dekat kita ingin mengundang teman-teman PJM untuk membangun artikel-artikel dari luar negeri. Nah, oleh karena itu mungkin nanti kita butuh kerjasama. Saya mungkin minta untuk beberapa akun itu bisa menjadi reviewer, tetapi nanti untuk saya masukkan jadi author. Nah, ini S1 tidak masalah. Tapi kalau untuk menjadi editorial sama reviewer itu kalau bisa S2 atau S3.
syukur-syukur lagi nanti kita dibantu untuk bisa mendapatkan dosen dari Maroko, Libya, Mesir gitu. Nanti kita diberikan namanya, berikan kontaknya, nanti saya akan hubungi mereka, tidak masalah. Paling tidak kita nanti minta tolong supaya jurnal ini bisa menginternasional sehingga bisa menjadi salah satu jurnal rujukan lah untuk studi Quran dan hadis itu. Alhamdulillah kemarin kita sudah terakreditasi Sinta 3, itu ya lumayan bagus. Nanti ini kita proses akreditasi lagi kalau banyak editor sama reviewer internasional, betul, itu ada kemungkinan kita akan naik ke Sinta 2. Seperti itu. Jadi nanti kita minta tolong ya, mungkin dalam waktu dekat kita ingin ngajak kumpul lah sama teman-teman PJM. Gitu ya. Nah, kita masuk di kajiannya. Karena tidak terasa baru pembukaan sudah jam 8 lebih 55. Padahal, apa namanya, ini suara di dalam sini apa di luar ya? Di luar ya. Halo, apakah suara saya terdengar dengan baik? Terdengar, Ustaz. Jih, terdengar Ustaz. Oke. Nah, kita lanjutkan di apa namanya PPT-nya ya. Kita masuk di PPT-nya. Nah, pertama terkait pembahasan dalam artikel saya itu ada 4 sebetulnya. Jadi Al-Quran, perspektif Al-Jabiri itu apa, kemudian tafsir itu apa, takwil itu apa, kemudian peran akal terhadap wahyu itu apa. Memang ini ya saya membahas semampu saya waktu saya S2 dulu gitu. Jadi mungkin ini masih sekedar pengantar, tapi tidak apa-apa nanti sebagai bahan diskusi. Seandainya teman-teman ingin melanjutkan pada diskusi yang lebih jauh ya saya kira bagus seperti itu. Lalu sebagai pendahuluan, ini sedikit saya menggambarkan tentang perjalanan tafsir. Jadi tafsir itu kan awalnya tafsir bil ma'thur, dan itu semuanya sudah tahulah masyhur. Sejak zamannya Nabi Muhammad SAW, para tabi'in sampai akhir tabi'in. Nanti kalau teman-teman banyak membaca buku-buku yang meneliti tentang sejarah tafsir, terutama yang kritis ya, saya membaca beberapa buku mungkin yang dalam bahasa Arab itu mungkin belum terlalu kritis ya. Saya baca seperti karena saya itu kajiannya tafsir Maudhu'i ya. Jadi Farmawi, Al-Bidayah fi Tafsir Maudhu'i, kemudian Ahmad Said Al-Qumi itu juga, Mustafa Muslim. Itu mungkin untuk penggalan sejarahnya belum diperlihatkan secara lebih jelas. Tapi kalau mau membaca seperti apa namanya Muhammad Az-Zahabi gitu, Imam Az-Zahabi, Muhammad Az-Zahabi ini bukan tokoh hadis ya, tetapi tokoh ahli tafsir kontemporer ya, yang dia punya buku tentang apa namanya itu tafsir itu, saya lupa judulnya apa ya itu ya. At-Tafsir wal Mufassirun punya Imam Az-Zahabi, Muhammad Az-Zahabi. Nah, kemudian di Abdul Mustaqim, beliau guru besar di UIN juga. Kemudian beberapa lah. Nanti kalau teman-teman sempat, insya Allah nanti saya ini saya ada apa namanya disertasi dan sudah saya jadikan buku. Ini rencananya nanti PDF-nya mau saya bagikan gratis. Kalau teman-teman tertarik, nanti bisa saya kasih. Nah, di sini nanti ada sedikit kajian tentang sejarah tafsir. Jadi penggalan tafsir itu ternyata perkembangannya itu tampak sekali pada beberapa titik. Nah, tadi tafsir bil ma'thur ya, tadi tafsir bil ma'thur. Kemudian mulai kapan tafsir bil ma'thur itu eh, perkembangannya itu mainstreamnya itu berubah menjadi tafsir bil ra'i. Nah, itu kan kemudian ada pertanyaannya kan, ada seperti itu. Nah, dari berbagai literatur itu nanti ditemukan rujukan seperti ini bahwa awal tafsir bil ra'i itu muncul itu awal kekhalifahan Abbasiyah itu sekitar 750 Masehi ya berarti ya seperti itu dari tahun 750 Masehi di mana ketika itu Muawiyah itu dia sudah mulai kalah, Abbasiyah kemudian dia
menggantikan tampuk kekuasaan. Kalau tidak salah, Abul Abbas As-Saffah itu pertama kali dia dilantik itu 749 Masehi. Nah, sejak era Abbasiyah itu kita memasuki era penerjemahan. Jadi peradaban-peradaban Yunani dan peradaban Persia itu literaturnya banyak diterjemahkan dalam bahasa Arab. Nah, ketika itu nanti kita banyak mengalami perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, coba nanti di apa namanya di disertasi saya itu saya bahas juga di sana. Nanti teman-teman bisa membaca di sana juga. Nah, ketika ilmu pengetahuan maju, itu ternyata juga diikuti oleh kemajuan ilmu hadis dan ilmu tafsir. Nah, di dalam tahun Hijriah itu sekitar abad 3, abad keempat. Maka di abad ketiga, itu kan era-era kodifikasi hadis itu maju-majunya. Maka kemudian muncul Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Itu kan sekitar abad-abad 3, 4. Nah, setelah itu baru Ibnu Hibban, kemudian Hakim, dan lain sebagainya. Nah, dan pada waktu itu juga tafsir itu mulai terpisah dengan ilmu hadis. Mulai Imam Tobari itu menuliskan tafsirnya yang berjilid-jilid itu. Nah ini jadi disitulah kemudian mulai tafsir Birra'yi itu muncul. Nah tafsir Birra'yi itu kan dia menggunakan nalar burhani dan irfani. Nalar burhani yang kita maksud itu ya coraknya nanti corak lughawi, corak ilmi, corak falsafi, corak kalam dan lain sebagainya. Nah, irfani itu kalau dalam dunia tafsir mungkin dikenal dengan istilah isyari seperti itu ya. Ini kira-kira penggalannya itu di awal Abbasiyah. Nah, nanti kemudian tafsir ya berkembang terus, tafsir Birra'yi berkembang, tapi tafsir bil ma'thur juga tidak hilang. Cuma tafsir itu kehilangan arah. Maksudnya kehilangan arah itu seperti ini. Terjebak pada pembahasan-pembahasan ilmiah yang apa namanya secara aksiologis atau bermanfaatannya itu justru mungkin ditanyakan apakah pembahasan ilmiah itu kemudian bisa mengantarkan umat Islam ini menjadi umat yang baik atau tidak, itu kan menjadi tanda kutip ya. Karena kan kita juga melalui sebuah era di mana para ulama itu ketika menulis itu nanti mendapatkan reward emas, ya bukunya ditimbang berapa kilo dapat emas gitu kan. Jadi ini saya kira juga mengubah orientasi penulisan buku juga seperti itu. Sehingga muncul, nah nanti penggalan yang kedua itu eranya Abduh. Jadi era pembaharuan. Maka kita kan majelis tarjih dan tajdid. Tajdid itu kan era pembaharuan. Karena memang era pembaharuan itu dia ada penggalan perkembangan ilmu, termasuk ilmu tafsir. Nah, pembedanya itu adalah di laun ijtimai. Nah, kalau teman-teman nanti banyak melihat ya, laun ijtimai itu sebuah corak baru dalam penafsiran, di mana diharapkan tafsir itu mampu membawa masyarakat menjadi masyarakat yang baik. Jadi tafsir tidak hanya berbicara akhirat, tafsir tidak hanya berbicara apa hal-hal yang ideal tetapi tidak bisa dipraktekkan. Tapi tafsir itu harus berbicara hal-hal yang relevan dengan masyarakat dan bisa diamalkan untuk kehidupan sehari-hari sehingga membuat masyarakat kita itu baik dunia dan akhiratnya. Nah, kira-kira ke sana. Nanti teman-teman bisa membaca Muqaddimah Tafsir Al-Manar. Di sana nanti akan terlihat apa namanya laun ijtimainya itu seperti apa. Nah, itu ya sedikit perkembangan tafsir. Nah, Muhammad Abid Al-Jabiri itu kan salah satu tokoh kontemporer. Dia itu hidup di abad 20 ya. Lahirnya di 1935 Masehi. Nah, beliau ini mencoba memetakan. Jadi saya kira beliau juga termasuk ahli seorang sejarah intelektual juga. Memetakan perkembangan nalar Arab. Sebetulnya nalar Arab itu seperti apa sih? Nah, itu. Nah, pemetaannya itu ditunjukkan dalam ininya karya-karyanya. Dan ini menarik ya. Pada tahun 1984 beliau ini menulis buku Takwin Al-Aql Al-Arabi. Jadi pembentukan nalar Arab. Jadi di sana saya akan ada apa namanya pembahasan-pembahasan terkait dengan sejarah intelektual, sejarah gagasan. Intinya bagaimana beliau ingin menyampaikan nalar Arab itu terbentuk seperti itu. Saya sudah lama sekali membaca buku ini ya. Jadi ya sudah lupa juga. Mungkin ada sedikit gambaran-gambaran dikit yang dulu pernah saya baca, tapi ya cuma gambaran-gambaran halaman ya. Ada masih teringat gitu. Kalau recall sampai dalamnya agak susah sepertinya. Tapi intinya ini beberapa karyanya dan alhamdulillah
saat ini karya-karya beliau itu mudah sekali didapatkan. Ya, jadi teman-teman kalau nyari di internet itu sudah bisa dapat semua Takwin al-Aql al-Arabi, Bunyah al-Aql al-Arabi, Aql Asyasi Arabi, Aql Akhlaki, semuanya bahkan Madkhal ilal Quran al-Karim sama Fahmul Quran al-Hakim. Dulu saya mau mencari itu susah. Sekarang sudah mudah sekali. Dan saya dapat Fahmul Quran al-Hakim itu dulu di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Itu termasuk yang menarik karena kitab tafsir ya, tapi ditulis berdasarkan Hasba Tartibin Nuzul. Nah, ini kan juga apa namanya gagasan baru ya, memahami Al-Qur'an berdasarkan tartib nuzuli. Nah, nanti teman-teman kalau membaca metode tafsir maudhu'i itu salah satu langkah yang harus dilakukan adalah mengurutkan ayat-ayat hasba tartibin nuzul berdasarkan urutan turunnya. Jadi ini ada maksud kenapa kita memahami Al-Qur'an itu berdasarkan urutan turun, bukan urutan mushaf. Ada maksud, maksudnya apa? Jadi mengkaji Al-Qur'an secara historis gitu loh. Jadi kita menghadirkan pendekatan sejarah dalam memahami Al-Quran. Nah, itu penting juga. Nah, itulah yang kemudian dimunculkan dalam Fahmul Quranil Hakim. Walaupun setelah kan kita nanti akan kaji, saya memberikan 10 contoh ayat di sini. Cuma dari 10 contoh ayat itu memang apa namanya sisi laun ijtimainya mungkin juga agak kurang terlihat ya. Namun dari segi apa namanya gagasan sebetulnya kita sudah bisa membaca bahwa dari Fahmul Quran Al-Hakim ini beliau ingin menghadirkan apa namanya itu pendekatan sosial dalam memahami Al-Quran. Apa itu pendekatan sosial? Jadi kan dalam apa ilmu kan dibagi tiga menurut UNESCO. Ini saya diajarkan oleh Prof. Atok Mudhar ya waktu kuliah di UIN itu. Jadi ilmu itu kan ada namanya natural science, ada social science, ada humaniora. Nah, natural science itu dia penelitiannya menggunakan eksperimen. Kalau di kita namanya tajribah ya. Nah, kemudian kalau sosial science, ilmu sosial, dia itu kuasi eksperimen. Nah, kuasi eksperimen itu dia menggunakan eksperimen bisa, tetapi eksperimennya itu berbeda dengan eksperimen natural science. Ada kata kuasi itu bisa diartikan pura-pura kalau kata Prof. apa eh, atau mudhar itu. Jadi kalau dalam ilmu sosial itu kan ada namanya metode kuantitatif untuk apa namanya itu menganalisis sebuah fenomena sosial. Tapi fenomena sosial itu tetap tidak bisa dikuantifikasi, walaupun nanti apa hasilnya adalah kuantitas atau kuantifikasi, tapi itu maknanya tidak eksak. Ada faktor-faktor X yang tetap akan terlewat. Nah, gitu. Jadi itulah kuasi eksperimen. Jadi manusia itu tidak eksak, tidak gitu ya. Nah, kalau yang humaniora itu adalah ilmu-ilmu yang dia itu tidak berulang, seperti ilmu sejarah itu hanya sekedar ilmu sejarah, bukan polanya. Tapi kalau sejarah sebagai sebuah pola yang berulang, maka sejarah itu termasuk ilmu sosial. Nah, tampaknya pembahasan Al-Quran berdasarkan hasbat tartib an-nuzul itu sebetulnya ingin memahami pola sejarah. Nanti saya berikan contoh satu saja. Bentar ya, ini laptopnya mau habis. Apa namanya? Baterainya. Halo, masih terdengar ya suara saya ya? Masih Ustaz. Aman. Oke, ya. Saya memberikan contoh sedikit saja terkait pentingnya memahami apa namanya itu cerita di balik turunnya Al-Quran. Itu biasanya kan kita kenal dengan asbabun nuzul. Itu kalau satu ayat. Tetapi kalau nanti asbabun nuzul dari beberapa ayat, kemudian kita urutkan. Nah, itu kan berarti kan asbab tertib an-nuzul. Karena bisa terlihat kira-kira turunnya kapan. Contohnya seperti ini. Saya akan bukakan apa namanya Quran di Maktabah Syamilah ya. Nanti saya share. Sebentar. Oke. Maktabah Syamilah. Oke ini. Nah,
Ini Maktabah Syamilah Ali Imran, contohnya Ali Imran 100. Nah, Ali Imran 100 ini kan turun eh, ketika di Madinah pertama itu. Kemudian turun setelah Rasulullah itu mempersaudarakan antara Aus dan Khazraj. Nah, cuma ini setelah Perang Badar atau setelah Perang Uhud saya belum meneliti secara jauh. Tapi intinya ini tampaknya di awal-awal kehidupan di Madinah lah seperti itu. Nah, ceritanya Aus dan Khazraj itu kan dulu ada perang Buar. Nah, mereka selalu berperang dan yang untung itu orang Yahudi. Sehingga mereka mencari solusi, para pemuda ini mencari pemimpin dari Mekah. Nah, Nabi Muhammad lah yang terpilih. Terjadilah Aqabah 1, Aqabah 2, Rasulullah kemudian berhijrah dan menyatukan mereka. Orang Yahudi tidak suka dengan persatuan ini. Gitu. Nah, maka orang Yahudi itu mengirim seorang provokator untuk memprovokasi Aus dan Khazraj supaya perang lagi. Gitu. Namanya Sas bin Qais. Nanti bisa dibaca di beberapa tafsir ada kok ini. Termasuk Aisarut Tafasir, tafsir yang kecil pun di sana disebutkan. Di Aisarut Tafasir ada. Nah, gitu. Nah, kemudian setelah mereka terprovokasi, mereka tuh mau perang. Nah, kemudian Rasulullah sampai ke sana, kemudian membacakan ayat ini. Dari ayat 100 sampai 103. Nah, gitu. Nah, jadi ketika kita bisa memahami cerita di balik sebuah ayat, itu kan kita jadi tahu, oh ada pola di sana yang pola itu akan terus berulang. Nah, inilah pendekatan sejarah. Sejarah sebagai ilmu sosial itu adalah sejarah yang memiliki pola berulang. Pola berulang itu apa? Seperti ini. Ada orang-orang yang dia itu tidak suka dengan apa wahdatul ummah. Umat Islam ini bersatu itu ada yang tidak suka sehingga mereka itu ya mengirimkan para provokatornya untuk memecah belah umat Islam. Sehingga kalau teman-teman lihat sampai sekarang itu orang Arab itu kan tidak bisa bareng ya. Hanya masalah Palestina saja, orang Arab mereka tidak bisa apa-apa. Mesir juga nggak ngapa-ngapain. Padahal kan ada Mesir, ada Saudi. Nah, yang berjuang sampai saat ini yang bertarung dengan Amerika ya masih Iran bersama para proksinya. Yang terlihat kan seperti itu. Saya tidak tahu ya andil teman-teman yang ahlus sunnah itu seperti apa ya. Tapi maksud saya eh, ada pola semacam ini loh. Nah, maka kita jangan mudah untuk masuk pada titik-titik yang menjerumuskan kita pada perpecahan. Karena ini ada dulu waktu era-era penjajahan kan kita kenal dengan politik David Attenborough, politik pecah bambu. Bagaimana umat Islam itu dipecah-pecah antar kerajaan sehingga mudah ditaklukkan. Nah, ini itu kan sejarah yang berulang. Ini sejarah yang berulang. Itu namanya sejarah sebagai salah satu ilmu sosial. Nah, ini karakter ini adalah karakter tafsir modern. Ini adalah karakter tafsir modern. Nah, maka tadi si Abid Al-Jabiri, tadi ya saya kembali lagi, itu dia menulis apa namanya tafsir itu hasbat tartibin nuzul. Itu sudah bisa dibaca ketika seseorang dia menulis tafsir hasbat tartib an-nuzul, dia itu ingin menghadirkan cerita di balik turunnya sebuah ayat. Kemudian cerita ini dikonstruk, disusun sehingga bisa menghadirkan sebuah pemahaman atau pola sejarah yang akan berulang, yang dia relevan dengan era kita. Nah, kayak gitu. Itu yang Fahmul Quranil Hakim. Nah, terkait ini apa nalar-nalar Arab ini kan pertama kalau yang nalar ini Abid Al-Jabir itu ingin memetakan dia bagaimana sih orang Arab itu cara berpikirnya, nadhariyatul ma'rifahnya itu bagaimana, epistemologinya itu bagaimana, yang yang membelak yang menjadi pijakan berpikir mereka itu seperti apa atau paradigma yang menjadi orientasi berpikir mereka itu seperti apa. Nah, kemudian ditemukanlah tiga paradigma itu, Bayani, Burhani, dan Irfani. Oh, ternyata orang Arab zaman dulu itu ketika berpikir itu tidak lepas dari tiga paradigma ini atau tiga nadhariyatul ma'rifah atau epistemologi itu. Atau yang mudah ya paradigma atau latar yang menjadi pijakan berpikir lah itu yang paling mudah ya kalau kita pahami. Pertama Bayani. Nah, Bayani itu eh, cara berpikir berbasiskan teks dalam hal ini Quran dan hadis. Nah, Burhani itu cara berpikir berdasarkan logika.
Nah, logika itu nanti juga terbagi. Ada logika itu yang sifatnya rasional, logika rasional, dan logika empiris, nanti beda. Kalau logika rasional, jam 9.14. Kalau logika rasional, kan kebenarannya itu bersifat a priori. Nah, kalau logika empiris, nanti kebenarannya itu bersifat a posteriori. Nah, ini nanti menarik kalau mau dibahas lebih jauh. Tapi dia logika burhani semua. Nah, kalau Irfani itu kalau di Muhammadiyah biasanya diterjemahkan dengan hati nurani. Gitu. Jadi dalam memutuskan fatwa itu juga harus berdasarkan hati nurani yang bersih. Secara sederhana diartikan seperti itu kalau di Muhammadiyah. Kayak gitu, ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, mungkin nanti saya akan berhenti jam maksimal 9:20 atau 25 atau ya 9:20 saja lah. Supaya nanti kita bisa diskusi 10 menit lah kayak gitu ya. Dan mungkin nanti juga teman-teman bisa mengenalkan juga. Saya juga pengen kenal lebih jauh dengan teman-teman ini, teman-teman di Maroko ya. Tadi yang baru 3 orang, ada Ustadz Jundi, Ustadz Iqbal, sama Ustadz Salman, mungkin yang lain juga. Mungkin bisa diceritakan. Tadi saya nggak tahu cerita teman-teman PCM di sana bagaimana kok hebat ya, ada laji semuanya juga. Itu gimana? Tadi saya malah pengen tahu juga gitu loh. Harapan saya nanti kerjasama dengan kami yang di Indonesia bisa dieratkan ya, teman-teman semua di sana ya. Saya ada kita ada jurnal, ada sekolah tarjih dan lain sebagainya. Nanti saya akan berikan manfaat lah kalau ada kerjasama itu. Nah, Quran berdasarkan pandangan Abid Al-Jabiri. Eh, dalam bukunya dia menyebutkan Quran itu kan maknanya bisa dilihat dari 2 sudut pandang. Ada ulama itu memandang ada yang mahmus, ada yang ghairu mahmus gitu. Yang mahmus itu, yang ghairu mahmus itu kan dia bacanya Quran. Nah, Quran itu dia bisa menjadi isim alam. Isim alamnya ya kita tahu semua ya. Isim alam itu kan nama ya. Nama seseorang atau nama sebuah tempat. Jadi Quran itu ya dia nama saja. Kemudian bermana koron tuh saya bisyai. Nah, itu berarti sebentar saya bukakan di sini ya. Mengumpulkan salah satu dari 2 hal kepada yang lainnya itu koron tuh saya bisyai. Aku mengumpulkan sesuatu ya, salah satu dari 2 hal kepada yang lainnya. Itu koron tuh saya bisyai. Kemudian al-qarain. Kemudian disebut al-qarain itu kenapa? Ya, karena eh, Al-Quran itu saling membenarkan antara satu dan yang lainnya dan memiliki kemiripan antar setiap ayat. Inilah arti qara'in. Qara'in itu dari kata qarinah. Kalau dalam usul fikih itu biasa diterjemahkan indikator ya. Tapi di sini dia dimaknai bahwa ayat-ayatnya itu saling membenarkan antara satu dengan yang lainnya. Itu qara'in. Nah, kemudian Quran yang kedua itu golongan yang kedua itu mengatakan Quran itu mahmus. Artinya Quran itu ya dibaca Al-Quran. Seperti kita orang-orang Indonesia. Saya tidak tahu kalau orang Maroko apakah bacanya Quran. Tapi kalau di Indonesia kan Quran, kita tahu semua ya ada hamzahnya. Nah itu maknanya pertama terbentuk dari kata Al-Qur'u. Artinya mengumpulkan. Nah Quran itu mengumpulkan surat-surat. Kemudian juga mengumpulkan berbagai macam ilmu. Itu ada dalam Al-Quran. Menjadi sumber ilmu. Itu Al-Quran. Aduh, ya Allah. Nah, kemudian yang kedua dari kata kiroah, kiroah. Quran itu disebut Quran karena makruh yang dibaca. Disebut Quranan karena dia makruh. Qara'a ya qara'u kiroatan, Quranan. Seperti itu ya. Nah, itu seperti dalam ayat Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Nah, itu dari kata qara'a ya yaqra'u. Dalam surat Al-Qiyamah juga la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna 'alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Nah, itu dari kata qara'a yaqra'u seperti itu. Lalu yang menarik dari apa namanya Abid Al-Jabiri itu seperti ini. Eh, beliau mengatakan, nah ini salah satu hasil seandainya kita mengkaji Al-Quran itu berdasarkan perspektif sejarahnya. Nanti kita akan bisa melihat ternyata Quran itu pada awalnya tuh orang tidak menyebutnya Al-Quran. Awalnya orang-orang Arab itu nyebutnya itu Az-Zikru. Itu. Jadi ketika Quran turun, nggak bilang, Al-Quran turun. Nah, seperti itu. Bahkan sampai saat ini pun, seperti orang Mesir, saya tidak tahu di Maroko seperti apa. Orang Mesir itu nyebut Quran itu mushaf.
jadi fi'il mushaf. Antar mushaf gitu. Kamu punya mushaf, bukan punya Quran. Nah, kalau di Indonesia kan bilangnya Quran, gitu kan? Nah, itu jadi ada perbedaan dalam penyebutan. Awalnya Quran itu orang Arab era Nabi, di zaman Nabi itu menyebutnya itu al-dzikru. Nah, ini berdasarkan urutan suratnya. Jadi surat yang ketujuh, yang turun nomor 7 itu At-Takwir. In huwa illa dzikrul lil alamin. Surat ke-8, fadzakir inna fa'ati dzikra. Surat ke-23, fa'arid amman tawalla an dzikrina An-Najm 29. Itu. Kemudian setelah zikir, Quran itu disebut Alkitab. Nah, Alkitab itu sebetulnya menunjukkan bahwa kita ini yang dulunya adalah ummah ummiyah, nahnu ummatun ummiyah, la naktub wa la nahsub. Nah, ketika kita punya Alkitab, berarti kita sudah mulai naktub. Tuh. Kalau dulu nahnu ummatun ummiyah la naktub wa la nahsub asyahru hakadha. Kan kayak gitu. Wah, kita kan eh, umat ummiyah tidak bisa nulis, tidak bisa ngitung. Nah, berarti bulan itu seperti ini. Nah, kayak gitu. Tapi sekarang kita sudah naktub wa nahsub, ya berarti kita bisa menggunakan hisab. Nah, gitu cara pandang kita seperti itu. Baik, saya lanjutkan ya. Ke Al-Furqan. Nah, kitab disebut Al-Furqan, Al-Quran. Kenapa? Karena memisahkan antara yang syirik dan tidak syirik. Dan terakhir di surat nomor ke-27 turunnya Al-Buruj 21, bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Nah, Quran disebut Al-Quran. Nah, ini penamaan Al-Quran. Nah, kemudian dalam mendefinisikan Al-Quran, ini menariknya Abid Al-Jabri. Abid Al-Jabri itu dia mendefinisikan maksudnya Nabi Muhammad litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Itu syara. Kemudian faraqnahu itu artinya diturunkan munajaman. Munajaman itu apa? Munajaman itu kan bertahap-tahap, tidak langsung turun. Itu faraqnahu wa nazzalna, kemudian ditegaskan turun per bagian. Nazzalnahu tanzila, tidak langsung turun sekaligus. Ini maksudnya dari sama dunya ila eh, ilal ardi ya, sama dunia fi baitil izzah kepada Nabi Muhammad itu munajaman. Kita semuanya tahu ya. Tapi kalau dari lauhul mahfuz ke sama dunia itu dia ya sekali jumlatan wahidah kayak gitu. Nah, kemudian untuk apa Quran itu? Quran itu untuk hudal linnas dan sebagai al-furqan. Nah, itu Ali Imran. Nah, ini definisi Quran menurut Jabiri ngambil dari ayat Al-Quran. Nah, kemudian ketika berbicara tentang tafsir dan takwil, Jabiri itu tidak berbicara secara khusus. Nah, ini akhirnya yang saya masukkan di sini ya tafsir dan takwil menurut Imam Zarkasi dan Zarqani. Imam Zarkasi dalam Burhan fi Ulumil Quran, Imam Zarqani dalam Manahil fi Ulumil Quran gitu. Ini. Nah, kalau Imam Zarqani itu menambahkan tafsir itu bikadri tokoh al-basyariyah, itu menariknya. Ya. Jadi tafsir itu dia level manusia karena bikadri tokoh basyariyah. Saya lanjutkan cepat. Nah, ini kemudian saya memberikan beberapa contoh penafsiran Abid Al-Jabiri dari kitab Fahmul Quran Al-Hakim. Ada 10 ayat. Saya tidak sebutkan semuanya karena waktu tidak bakal cukup. Nah, nanti bisa dilihat saja, bisa dibaca di artikel saya. Ya. Jadi, ini saya mencari ayat-ayat yang mutasyabih. Jadi dalam ulumul Quran, ayat itu kan ada dua. Ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Nah, ayat yang mutasyabih itu kan ayat-ayat yang berkait dengan hal-hal yang sifatnya ghaibiyat atau sam'iyat. Seperti af'al Allah, kemudian tentang qadar, kemudian tentang yaumul qiyamah, ya kan, tentang yang ghaibiyat, itu kan dia mutasyabih. Ada syubhat di dalamnya. Nah, ini beberapa ayat yang ada syubhatnya. Itu saya munculkan 10 ayat. Kemudian saya coba cari tafsirnya di eh, Fahmul Quran Al-Hakim punya Abid Jabiri sebagai sebuah sampel untuk melihat bagaimana sih pandangan dia gitu dalam hal tafsir. Nah, gitu. Nah, dari situ saya mendapatkan kayak gini. Abid Al-Jabiri tetap dia menafsirkan dengan tafsir bil ma'thur. Ada 3.
Waqiah, Furqan Al-Baqarah. Tafsir Birra'yi itu Al-A'raf 1. Ini kalau tidak salah tentang Allah itu membunuh mereka. Itu artinya kan tidak langsung membunuh tetapi melalui umat, melalui hambanya orang-orang Islam. Kemudian takwil itu Al-Anfal 17. Ada 5 ayat yang tidak ditafsirkan. Artinya ya sesuai dengan terjemahannya saja. Gitu. Nah, kemudian lanjut peran akal. Nah, ini peran akal ini ya peran akal terhadap wahyu ya Jabiri hanya menunjukkan pertama setelah dia melihat nalar Arab itu terbagi menjadi 3. Nah, dia itu ingin menyatakan bahwa kita perlu untuk menggunakan 3 nalar ini. Dan itu dipraktekkan Muhammadiyah dalam memahami Al-Quran, ya. Dalam memahami Al-Quran, maka menggunakan 3 nalar ini, Bayani, Irfani, dan Burhani. Kayak gitu ya. Saya kira kayak gitu saja. Nah, kemudian dalam menafsirkan Al-Quran yang sudah dipraktekkan Jabiri dari 10 ayat tadi, ada 4 yang menggunakan nalar bayani, yang Irfani justru tidak ada. Ustaz, Ustaz. Aduh, beliau kayaknya jaringannya kurang bagus ya. Oh, halo, saya tadi hilang cukup lama nggak ya? Ya cukup lama lah Ustaz, tapi nggak lama banget. Oh, ya Allah. Iya, 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 iya. Iya. Oke, Dari mohon maaf ya. awal permulaan ini Ustaz, apa analisis nalar itu, analisis nalar. Oh, yang ayat tadi sudah ayat yang syubhat. Sudah Ustaz, sudah. Berhentinya tadi Ya di dari, analisis analisis nalar Bayani, Burhani Irfani gitu Ustaz. oke. Intinya dari 10 ayat yang saya kumpulkan, itu saya menemukan begini dari 10. Nanti dibaca di artikel saya langsung saja. Ya, tapi ya mungkin bahasanya mungkin karena saya waktu itu masih S2 mungkin bahasanya masih kurang. Ya kita kan perbaiki terus ya cara kita menyampaikan menyajikan gagasan ya. Saya lihat aduh kok kayak gini bahasanya ada yang kurang ini, tapi ya sudahlah karena sudah terbit juga kan. Nah, dari 10 ayat tadi ternyata Al-Jabiri masih menggunakan tafsir bil maksur. Ada 3 ayat, tafsir bil ra'yi 1 ayat tidak ditafsirkan. Tidak ditafsirkan itu maknanya ya hanya sesuai dengan terjemahannya saja menggunakan takwil ada 1 ayat Al-An'am. Nah, kemudian terkait dengan peran akal terhadap wahyu, itu Jabiri menawarkan setelah melihat nalar Arab yang ada 3 tadi, ya kalau mau memahami wahyu harus dengan 3 nalar itu. Saling membutuhkan, saling mendukung. Dan ini dilakukan oleh Muhammadiyah. Dalam memahami apa Al-Quran, Muhammadiyah berusaha menggunakan apa namanya itu 3 nalar itu, nalar Bayani, Burhani, dan Irfani. Jadi seperti itu. Itu malah dipraktikkan Muhammadiyah. Saya kira seperti itu ya, apa namanya untuk presentasi dari saya. Nanti untuk lengkapnya bisa dibaca di artikelnya dan mungkin ya seandainya nanti mau ada diskusi lebih lanjut ya tidak masalah lah seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ustaz Iqbal Musyadad. Oke, Wassalamualaikum terima kasih. warahmatullahi Ya, Ustaz. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas penyampaiannya. Eh, Mohon maaf, kalau boleh tahu kita bisa dapat aksesnya gimana ya Ustaz? Soalnya kemarin kita tuh kayak dari Majelis Tarji PCM Maroko nyari-nyari tuh belum ketemu akses bisa baca artikel yang Ustaz tulis itu Ustaz. Oh, bisa saya kirimkan ke itu kan ada di internet, bisa di-download. Saya apa? Saya kirim ke Ustadz Salman ya artikelnya ya. Kemarin Mas Salman itu kayaknya belum bisa ya kita yang di internet ya? Belum bisa Iya, kita Ustaz, download. belum. Ya, belum bisa kemarin. Entah mungkin linknya agak ada error atau gimana Ustaz. Oh gitu. Saya download bisa. Saya kan Oh. kemarin juga habis download dari jurnalnya itu. Nah, tapi ini nggak apa-apa. Saya apa namanya? Saya kirim aja artikelnya ke Mas Salman ya. Saya kirim sekarang aja. Ya, terima kasih Ustadz. Mungkin sekarang kita ada sesi tanya jawab dan diskusi ya, teman-teman yang mau bertanya, yang mau berdiskusi,
Silahkan, boleh. Oke, silakan Mas Zuhruf. Ustaz, Ustaz Hilmi, ini sesi diskusi dan tanya jawab ya Ustaz sekarang. Oke, Oke, silakan Zuhruf, Mas Zuhruf. Boleh. Assalamualaikum Open warahmatullahi mic. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik sama sedikit tadi pemikiran dari Abdul Jabiri tentang menafsirkan Quran bihasbi nuzulihi, yang nantinya itu menelurkan bahwa sejarah sebagai disiplin ilmu akan berulang. Mungkin ini kalau dicocok-cocokkan sama pemikirannya Muhammad Toha tentang nasakh mansuh, itu bisa cocok. Soalnya Muhammad Toha mengatakan kalau nasakh mansuh itu bukan dengan berarti mengganti, tapi bukan berarti menghapuskan, tapi seperti mengganti. Jadi akhirnya hasil yang diperoleh dari pemikiran dua orang tersebut adalah bahwa, contoh misalnya, Muhammad Toha mengatakan bahwa zaman sekarang itu bukan lagi zaman seperti yang eranya para sahabat. Bisa dikatakan pada zaman sekarang itu kita sudah kembali kepada masa zaman jahiliyah. Akhirnya Quran atau ayat-ayat yang turun di Madaniyah itu tidak relevan untuk zaman sekarang, dan harusnya kita kembali kepada ayat-ayat yang Makkiyah. Dengan kata lain, seperti contoh ayat Qital, itu sudah tidak relevan lagi. Akhirnya perang itu harus dihapuskan. Seperti juga pemikiran para founding father kita, seperti salah satunya Kiai Haji Wahid Hashim, yang saat beliau memutuskan untuk menghapus 7 kata di Pancasila itu, beliau juga mengatakan kepada para koleganya seperti siapa itu, Kiai Haji Ali, Agus Ali, siapa itu saya lupa, bahwa kalau kita itu ingin menurut sunnah atau syariah, seharusnya juga kita harus menghapuskan 7 kata syariat itu, 7 kata Pancasila itu, karena kita sekarang tidak dalam kondisi ideal untuk melakukan semua syariat yang telah diperintahkan itu. Tapi yang jadi pertanyaan, siapa yang boleh memutuskan atau siapa yang boleh mengatakan bahwa saat ini adalah zaman jahiliyah, dan untuk kemudian pada suatu saat akan kembali kepada zaman Madinah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ustaz Hilmi mungkin ada Langsung saja. Iya, langsung aja, nggak apa-apa Ustaz. Nanti Oh kalau ya. Oke, baik. Itu tidak disebutkan oleh Jabiri ya sepertinya ya, tapi itu oleh yang lainnya ya, seperti Said Kutub atau tadi dikatakan siapa, Muhammad Wahab ya. Tapi kalau di Muhammadiyah sendiri ya tidak berpikir sejauh itu sih, seperti itu. Eh, Lalu siapa yang bisa menentukan sekarang itu kita di zaman Makkiyah atau Madaniyah? apa Ustaz? Oh, putus-putus. Hmm, keluar beliau. Ada gangguan teknis sepertinya beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, aduh mohon maaf ya, saya putus-putus ya. Iya, tadi keluar Ustaz. Saya kelola sendiri. Saya tadi, saya lanjutkan sedikit saja paling nggak yang tadi. Iya, Eh, iya. saya sebagai apa namanya ya orang yang memiliki cara pandang, karena saya kan orang Muhammadiyah ya, dan ya cara pandang Muhammadiyah bagaimana kita mendudukkan Al-Quran dan lain sebagainya, kita tidak berpikir sejauh itu ya. Karena nanti seperti ini,
setiap keadaan itu kan berbeda-beda dan dalam fikih pun juga banyak kaidah seperti al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman itu kan sangat relevan sekali ya. Maksud saya seperti ini. Ketika kita hidup di Palestina itu beda ketika kita hidup di Indonesia. Oh, Hmm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Assalamualaikum. Ustaz. Aduh, ini saya mohon maaf sekali, saya nggak tahu kok internetnya jelek sekali ya. Biasanya nggak seperti ini juga ini saya. Oh iya, nggak apa-apa Ustaz. Sudah Bisa mungkin terdengar lagi ya? sudah Ustaz. Mungkin bisa dilanjutkan sedikit lagi aja Saya Ustaz. ring, Di saya, oke ya, sedikit lagi ya. Jadi kan kita di Palestina itu kan vital. Kalau di Indonesia kan ghairu kita fisalam, fisil dalam keadaan damai lah. Sedangkan jihad itu kan sebetulnya dalam Al-Quran saya ada tulisan tentang jihad. Jadi jihad itu kan ada dua, jihad biqitalin dan bighaital. Nah ini ayat-ayat dalam Al-Quran pun juga ada dua itu. Contoh jihad yang bila 52, wajahidhum bihi jihadan kabiro. Itu jihad bila kitalin, jihad tanpa perang. Gitu. Jadi eh, kalau di Muhammadiyah mungkin tidak memisahkan tadi ya antara Maki sama antara kita di era Makkiyah atau di era Madinah kita tidak tidak memisahkan itu. Cuma eh, sebuah ayat itu bagaimana dia kemudian direspon. Apakah dia direspon seperti ketika kita posisi perang atau direspon ketika kita dalam posisi damai. Itu akan berbeda. Seperti itu saja sih. Saya kira itu ya, karena ini kita tidak bisa diskusi panjang. Tapi saya yang eh, penelitian tentang ayat-ayat jihad itu saya ada artikelnya. Kalau mau nanti bisa saya kasih gitu. Jadi ada beberapa ayat. Nah, saya pisah itu ayat Madaniyah, Makkiyah, kemudian mana yang maknanya jihad bikital, mana jihad yang bila kital, mana jihad yang maknanya umum itu ada. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu beda-beda maknanya. Saya kira itu saya kembalikan ke Ustadz Iqbal. Mohon maaf sekali, saya koneksinya tidak stabil ini. Oke ya, tidak masalah Ustaz. Mungkin ini ada satu lagi yang sudah angkat tangan Ustaz. Silakan, Nabil Gustiat. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Ini saya ingin bertanya di sini, Tat, mengenai metode tafsir yang dipakai oleh Abid Al-Jabiri. Jadi saya bilang misalnya dia tuh menggunakan tafsir dengan metode history. Jadi berdasarkan asbabun nuzulnya. Nah, eh, apakah metode ini nih ada kaitannya dengan tafsir hermeneutika? Karena yang saya tahu misalnya tafsir hermeneutika itu penafsiran Al-Quran berdasarkan kepada histori, budaya, sosial dan uh, hal dan juga psikologi orang yang membacanya seperti itu. Nah, kan tafsir hermeneutika ini asal muasalnya itu dari kajian filsafat dan Alkitab, kemudian beranjak kepada kajian-kajian yang lainnya termasuk kajian Islam itu ada dalam tafsir gitu kan. Nah, jadi apakah Abid Al-Jabiri ini juga menggunakan metode hermeneutika ini dalam metode penafsirannya atau belum punya cara tersendiri? Ya, jadi Dengar nggak, Ustaz? Boleh hermeneutika itu langsung kan dijawab. metode untuk memahami. Oke,
Jadi hermeneutika itu kan metode untuk memahami teks ya. Jadi ada hermeneutika madhab barat, nanti ada Gadamer dan lain sebagainya itu. Tapi bagus sekali itu Prof. Sahiron itu dia menulis buku hermeneutika madhab Jogja. Jadi ilmu untuk memahami teks tapi dengan pandangan hermeneutika madhab Jogja. Tafsir itu hermeneutika madhab Arab sebetulnya. Jadi tafsir itu ya hermeneutika juga. Kalau saya pandangan saya ya, jadi tafsir itu adalah ilmu untuk memahami teks juga. Dan teks apa namanya Al-Quran itu kan diakui adalah teks yang bisa dipahami manusia. Maka kalau yang Azharqon itu tadi kan dikatakan bikadri tokoh basyariah di samping kesakralannya ya. Jadi nanti kalau bagus sekali kalau kita baca di Hasan Hanafi. Hasan Hanafi itu dia punya buku berbahasa Inggris tentang tafsir maudhu'i. Nanti bisa dibaca. Saya ada itunya. Kalau mau nanti saya kasih Ustaz Salman bisa minta ke saya. Di sana dia sebutkan bahwa dalam menafsirkan Al-Quran itu kita harus mengesampingkan sakralitas Al-Quran. Jadi Quran itu ya teks yang memang eh, kita tidak berbicara sakral atau apa eh, sakral atau tidak, tapi intinya tafsir itu adalah bagaimana kita memahami teks ya sebagai sebuah teks. Nah, dengan metode-metode yang sudah ada. Jadi itu juga hermeneutika juga. Intinya ya kayak gitu. Hermeneutika itu dia memahami teks sebagai teks gitu. Itu hermeneutik. Saya kira itu ya untuk apa sementara malam ini mohon maaf tidak bisa eh, berdiskusi lebih jauh karena ada ya koneksi dan lain sebagainya tadi. Ya, mohon maaf atas kurang kenyamanannya. Oke, Ustaz, terima kasih banyak. Mungkin bisa diberikan closing statement, Ustaz, pernyataan terakhir atau nasihat untuk kami-kami ini, Ustaz. Oke, untuk closing statement pertama, eh, saya senang ini bisa silaturahmi dan saya berharap nanti kerjasama bisa lebih intens ya. Alhamdulillah saya di Pusat Tarjih, saya di Prodi Ilmu Hadis, saya di apa namanya pengurus pengelola jurnal. Saya kira itu nanti bisa kerjasama. Nanti kita bangun bagaimana komunikasi tetap intens, mungkin lewat Mas Salman tadi sebagai ketua Tarjih dan Kitab ya, atau nanti sama Ustadz siapa tadi? Jundi sebagai ketua PJM-nya. Nah, lalu yang kedua, keilmuan kita, keilmuan keagamaan kita, kalau dalam dunia tafsir, itu laun yang dikembangkan itu adalah laun ijtimai. Silakan nanti dibaca ya. Maka setelah Ba'da Abduh, kemudian ada Maroghi, ada Shaltut, itu kan laun yang dibangun adalah laun ijtimai. Nah, memang karena saya ini kepakarannya di tafsir maudhu'i, nah salah satu jalurnya itu memang di tafsir maudhu'i. Nanti kalau mau berbicara tafsir maudhu'i saya mungkin bisa. Kalau mau bedah buku saya boleh, bedah buku yang disertasi itu nanti kapan-kapan ya. Nanti saya siapkan internet yang lebih kuat lah supaya tidak putus-putus seperti ini ya. Seperti itu. Nanti bisa kita berbicara lebih jauh. Jadi tafsir yang apa tafsir era kontemporer itu tafsir laun ijtimai di mana tafsir itu diharapkan dapat relevan di masyarakat sehingga mau membawa masyarakat tidak hanya baik akhirat tapi juga baik dunianya. Karena menjadi kesadaran kita bersama, kita umat Islam saat ini itu dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, ya kan? Ya, negara-negara yang non-Islam itu adalah negara-negara yang maju, sedangkan negara-negara yang Muslim adalah negara-negara yang dalam tanda kutip berkembang. Ini menunjukkan kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Maka tafsir itu harus bisa membawa kita umat Islam tidak hanya baik akhirat, tapi baik dunianya. Nah, ini mainstream tafsir modern itu ke sana. Nanti boleh kita diskusi lebih jauh. Terima kasih, saya kembalikan ke Ustadz Iqbal. Baiklah Ustadz, Tayyib syukron jazilan. Terima kasih atas penyampaiannya dan closing statementnya Ustadz. Eh lanjutnya mungkin eh, saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan dari materi yang telah disampaikan hari ini. Pada awal kita membahas tentang sejarah tafsir ya teman-teman, dibahas bahwa tafsir bermula dari tafsir maksur lalu berkembang menjadi tafsir birra'i, lalu pada akhirnya pada masa modern berkembang lagi tafsir dengan laun ijtimai, tafsir pembaruan dengan laun ijtimai. Lalu setelah itu barulah kita mulai ke pembahasan tentang bagaimana metodologi Abid Al-Jabiri dalam menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat, bagaimana Abid Al-Jabiri itu eh,
mempunyai pandangan bahwa dalam menafsirkan ayat-ayat Quran kita harus menggunakan 3 nalar Arab yang dikemukakan olehnya, yaitu uh, Bayani, Burhani, dan Irfani. Begitu juga kita telah membahas tentang pengertian Al-Quran menurut Abid Al-Jabiri, yang mana Quran dibagi sesuai dengan cara bacanya, ada yang mahmus Al-Quran dan ada yang biru mahmus Al-Quran. Seperti itu. Eh, Mungkin kurang lebih itulah apa materi-materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Hilmi pada acara kita Sebakia, seminar web ketarjian spesial Ramadan kali ini. Oke, mungkin eh, inilah akhir dari sesi materi, diskusi, dan tanya jawab. Bisa kita akhiri, dan saya kembalikan kepada MC Ustadz Salman Al-Farisi. Silakan Mas Salman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Untuk menuju acara selanjutnya, yaitu doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Nabil Gustian. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي رجال لوجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Namun sebelum itu, marilah kita abadikan momen ini dengan foto bersama. Dimohon untuk para peserta untuk membuka kameranya masing-masing. Insyaallah saya serahkan ke operator untuk pengambilan foto ya. Oke, baik. Dipersilakan kepada seluruh peserta untuk membuka kameranya. Oke, apa ada lagi yang mau ditunggu? Oke, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terakhir. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak.
Eh, kita telah sampai di penghujung acara. Semoga apa yang telah kita laksanakan pada kesempatan kali ini bisa memberikan manfaat bagi diri kita sendiri secara khusus dan bagi umat secara umum. Saya sebagai Master of Ceremony, mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan dan kekurangan, karena kekurangan itu datangnya dari saya dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit para asatidah semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Jazakumullah khair. Jazakumullah.